Intip formasi AS Roma musim depan, pakai formasi 3 back dan jadikan Soule andalan di lini depan. Sambil menunggu siapa sosok yang akan dipercaya menggantikan Claudio Ranieri sebagai pelatih, AS Roma mulai menyusun gambaran tim untuk musim depan. Meski posisi akhir di klasemen akan sangat mempengaruhi besaran investasi dan jumlah pemain yang bisa didatangkan, klub ibu kota itu tampaknya sudah punya arah yang jelas, terutama dalam hal formasi dan peran kunci. Roma disebut-sebut akan tetap mengandalkan skema 3 back, dengan dua opsi utama, 3-5-2 atau 3-4-3. Nama Artem Dovbyk hampir pasti akan diandalkan sebagai ujung tombak, sementara Matthias Soule diproyeksikan menjadi bagian penting dari trisula lini depan. Fokus utama Roma di bursa transfer musim panas nanti adalah mencari bek kanan yang ofensif dan mampu langsung menembus tim inti. Klub berharap bisa menemukan pemain dengan karakter seperti Ademola Lookman, meski kemungkinan besar bukan sang pemain Nigeria yang akan direkrut. Strategi ini mirip dengan saat mereka merekrut Matthias Soule dari Juventus tahun lalu, sebuah investasi yang kini mulai menunjukkan hasil positif. Soule, pemain asal Argentina kelahiran 2003, tampil menonjol musim ini. Ia menunjukkan fleksibilitas tinggi, termasuk saat dipercaya mengisi posisi sayap setelah Paulo Dybala cedera. Bukan hanya mampu mengisi peran itu, Soule bahkan tampil sebagai penggerak utama permainan Roma. Konsistensinya kini dijadikan acuan oleh manajemen dalam mencari sosok ideal untuk mengisi sisi kanan tim. Roma kini tampaknya ingin mengulangi formula sukses yang sama dengan mencari pemain dengan potensi besar untuk berkembang menjadi andalan di masa depan. Allegri jadi kandidat utama pengganti Ranieri. Sementara itu, mengingat musim tinggal menyisakan 3 pertandingan, fokus AS Roma sekarang mencoba lolos ke Liga Champions musim depan. Claudio Ranieri dipastikan akan memimpin anak asuhnya berjuang habis-habisan demi tiket ajaib ke Liga Champions dan di balik layar, perhatian tertuju pada sosok yang akan menjadi pelatih baru Giallorossi. Ranieri telah menyatakan keinginannya untuk pensiun dan tidak melanjutkan musim depan. Dalam laporan Il Messaggero, nama Massimiliano Allegri disebut sebagai kandidat kuat pilihan Ryan Friedkin. Allegri memang sudah beberapa kali dikaitkan dengan Roma, baik dalam beberapa bulan terakhir maupun tahun-tahun sebelumnya. Menariknya, Allegri juga sempat menjadi opsi pengganti Ivan Djuric, meski saat itu situasi keuangan Roma masih menanggung 2 nama lain dalam daftar gaji, Djuric dan Daniele De Rossi. Kini, kondisi sudah berubah karena Allegri ingin kembali melatih di Serie A disebut tidak tertarik dengan tawaran besar dari klub-klub Arab. Milan juga menunjukkan minat, namun ketidakhadiran Rossoneri di Liga Champions musim depan bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi Roma. Gaji Allegri yang diperkirakan mencapai 7 juta euro per musim kabarnya bukan hambatan bagi manajemen Roma. Alternatif selain Allegri, masih dari sumber yang sama, Gian Piero Gasperini disebut sebagai pilihan yang mendapat dukungan dari Ranieri sendiri. Sementara itu, peluang Francesco Farioli makin menipis karena pelatih muda itu lebih condong melanjutkan karir di luar Italia. Nama lain yang muncul adalah Cesc Fabregas yang menegaskan keinginannya bertahan bersama Como dan juga diminati oleh RB Leipzig. Paulo Dybala ungkap perbedaan bermain di Juventus dan AS Roma. Paulo Dybala mengungkapkan perbedaan mendasar antara Juventus dan AS Roma, bagaimana Jose Mourinho meyakinkannya untuk bergabung dengan Giallorossi. Paulo Dybala mengakui betapa ia telah menyatu dengan skuad AS Roma, sesuatu yang tak terduga setelah 7 tahun di Juventus yang bahkan tak menawarinya kontrak baru untuk memperpanjang masa tinggalnya di Turin. Ia mengenang gaya hidup di Juve yang menuntut kesempurnaan, di mana hasil imbang dianggap kekalahan, sehingga setiap aspek latihan dilakukan dengan intensitas tinggi. Juventus adalah cara hidup, dan di level profesional Anda berkembang pesat, karena hasil imbang di sana dianggap sebagai kekalahan, jadi selama seminggu Anda bekerja keras dalam setiap aspek, kata Dybala kepada Sports Illustrated. Mendengarkan para pemimpin seperti Buffon, Chiellini, Barzagli, dan Bonucci di ruang ganti pasti membantu Anda berkembang. Dalam banyak pertandingan, ketika kami berada di lorong sebelum memasuki lapangan, kami dapat mendengarkan lawan dan kami dapat merasakan bahwa banyak dari mereka berpikir, ya, hari ini kami akan kalah, tetapi semoga tidak dengan selisih gol yang terlalu banyak. Itu menunjukkan kehebatan klub.
Semuanya terasa sangat aneh saat itu, ketidakpastian karena tidak tahu di mana saya akan bermain, apa yang akan terjadi, atau apakah saya harus meninggalkan Italia, yang praktis telah menjadi rumah saya, lanjut Dybala. Saya sudah berada di sini selama 12 atau 13 tahun, dan sejujurnya, saya mungkin lebih mengenal Italia daripada Argentina saat ini. Selamat Niccolò Pisili. Dia meraih penghargaan pemain muda terbaik musim 2023-2024. Pada ajang Grand Gala del Calcio, sebuah acara yang diadakan di Sheraton Roma Hotel Parco de Medici. Adalah gelandang muda Roma Niccolò Pisili dianugerahi sebagai pemain muda terbaik di Lega Serie A pada musim tahun 2023-24. Oleh karena itu, pemain muda Roma itu menerima penghargaan Daniel Guerini yang didedikasikan untuk pemain Lazio Primavera yang meninggal pada tahun 2021 dalam kecelakaan lalu lintas. Pisili tidak hadir dalam upacara tersebut, namun ia ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka yang hadir melalui pesan video. Mungkin ini terdengar seperti kata-kata yang tidak penting, tetapi penghargaan ini merupakan dorongan besar bagi saya untuk semakin menunjukkan nilai saya. Jersey Dybala untuk Misitano. Sementara Paulo Dybala melanjutkan pemulihannya, menunggu untuk kembali ke lapangan, Roma terus melaju dengan kecepatan tinggi. Roma Primavera juga melakukan hal yang sama, kehilangan penyerang tengah mereka Giulio Misitano karena cedera pada metatarsal kelima kaki kanannya. Pemain nomor 9 dari tim U20 menerima hadiah dari La Joya. Dalam Instagram story miliknya, sang penyerang membagikan momen tendangan bersama pemain Argentina tersebut, yang memberikan salah satu kaos albiceleste miliknya nomor 10 kepada pemain kelahiran 2005 itu sebagai bentuk dedikasi. Saya mewujudkan impian saya, di Roma selamanya. Francisco Totti, saya telah mewujudkan impian saya, hal yang paling indah, yaitu bertahan di Roma selamanya. Saya sangat merindukan bermain. Hari ini saya bermain Calciumto, saya telah memperpendek lapangan. Gairah itu tidak akan pernah padam. Debut sebagai anak gawang pemungut bola. Ya, saya dapat mengumpulkan uang dengan mudah, itu bisa menghasilkan sekitar 2.000 lira setiap pertandingan. Kemudian saya mulai di Lodigiani, suatu hari presiden menelepon orang tua saya dan memberitahu mereka bahwa saya punya dua pilihan. Roma atau Lazio. Ibu saya menendang kakak saya di bawah meja, dan tanpa ragu dia mengatakan padaku untuk jelas memilih Roma. Takkan melupakan tanggal 17 Juni tahun 2001. Francisco Totti. Apakah mudah menjadi pelatih bersama Ranieri? Tidak semudah itu. Saya bergaul baik dengan Spalletti, Green Kappa tahun terakhir penuh badai. Saya hanya menyesali caranya. Tetapi pada akhirnya kami berdamai dan saya sangat senang. Pelatih yang terbaik. Boskov, Mazzone, dan Zeman. Tanggal 17 Juni tahun 2001 adalah tanggal yang tidak dapat saya lupakan, Scudetto. Saya berkeliling Roma dengan helm full face untuk menikmati pesta. Itu benar-benar menguras keringat. Namun di Roma kami merayakan kemenangan itu selama berhari-hari, bahkan sejujurnya kami masih merayakannya.